Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan ucapan syukur karena perlindungan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa baru setiap hari. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu, marilah di tahun yang baru ini kita serahkan hidup kita ke dalam tangan yang kuat dan penuh kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Kami datang ya Bapa, hanya kepadamu kami berharap dan menyerahkan hidup kami. Kau telah berjanji akan menyertai kami senantiasa, dan itu cukup bagi kami. Bila Engkau menyertai kami Tuhan, kami tidak akan kekurangan hal yang baik. Hanya padamu Tuhan kami menaruh pengharapan kami. Amin. Ku berharap kepadamu.
kita memperingati hari raya tahun baru Cina, yaitu hari raya Imlek ya. Biasanya orang memberikan angpau kepada anak-anaknya atau anak kepada orang tuanya ya, untuk anak yang sudah bekerja dan berumah tangga. Namun berkat itu tidak bisa dinikmati terus-menerus karena sebentar akan habis. Hanya berkat yang dari Allah yang kekal abadi. Amin. Berkat bukan hanya berupa materi, tetapi kesehatan, sukacita, damai sejahtera itu adalah berkat yang tidak bisa diukur oleh materi. Amin. Itu sebabnya mari kita berkat anak cucu itu akan diberikan kepada orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia.
kebahagiaan itu. Pasti semua orang ingin hidupnya bahagia. Punya duit banyak, tetapi kalau tidak bahagia, buat apa? Punya rumah besar, mewah, mentereng, tetapi kalau tidak bisa menikmati, untuk apa? Itu sebabnya kebahagiaan kita bukan terletak pada hal-hal yang fana, yang sementara, tetapi kebahagiaan itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Itu sebabnya mari kita sama-sama minta agar Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Saya ingin mengundang kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dengan sukacita ya. Saya masih melihat ada wajah-wajah yang begitu menyeramkan begitu ya. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan senyuman, dengan menoleh kiri dan kanan ya, sambil kita lihat. Banyak orang yang jadi bahagia, naik dan turun, turun dan terbang. Tapi saya 1000 kali saya bayang-bayang kecewa menemukan jalan bahagia. Orang bilang asal banyak uang, hati senang semua dari orang. Tapi uang tak dapat memberi bahagia. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesus saja yang kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Yesus saja yang kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Sekali lagi katakan, datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Silakan duduk saudara. Mengikut Tuhan bukan hanya saat kita diberkati, bukan hanya untuk mencari kebahagiaan, tetapi justru di saat kesulitan, di saat ada masalah, di saat sakit penyakit datang menimpa, apakah kita tetap setia kepadanya? Inilah persoalan hidup yang seringkali membuat banyak orang jatuh, tidak setia dalam mengiring Tuhan ketika ada masalah. Katakan, Tuhan, aku tetap cinta. Aku akan tetap cinta kepadamu Tuhan. Aku akan tetap setia kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi. Walaupun ada masalah, badai datang menerpa, tetapi aku akan tetap cinta dan setia. Tetap cinta, ku tetap cinta.
kami tidak bisa membalas kasih yang begitu besar. Kami hanya dapat mempersembahkan hidup kami. Kami akan tetap mengasihi Tuhan. Kami akan tetap setia kepadamu apapun yang terjadi. Walaupun badai datang menerpa sekalipun, kami tidak akan goyah iman kami. Kami akan terus berjalan pada jalan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Kami yang lemah ini, kami mohon kekuatan dari Roh Kudus, supaya dalam setiap langkah hidup kami boleh memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat hidup kami. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Shalom. Puji nama Tuhan. Wah, hari ini saya melihat suasananya sedikit berbeda. Ini ya, warnanya merah-merah menyala begitu. Ada sesuatu yang muncul di dalam hati kita untuk melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan. Betapa luar biasa Tuhan. Dalam setiap saat, setiap langkah, dalam banyak kehidupan kita merasakan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Amin saudara? Amin. Loh, kok rasanya pelan sekali. Saya sekali lagi menanyakan kepada saudara, khususnya hari ini, kemarin tepatnya saudara-saudara kita yang dari etnis Tionghoa merayakan tahun baru Imlek. Apa maksudnya tahun baru Imlek? Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang dimulai kembali dengan sesuatu yang baru, dan diharapkan disitulah akan menerima ada sesuatu yang baru yang akan kita nikmati dalam hidup ini. Itu sebabnya dalam momen seperti ini kita sekali lagi diminta untuk merenungkan, adakah kita merasa bahwa Tuhan itu baik bagi kita karena Tuhan selalu menyediakan yang baru bagi kehidupan kita. Amin saudara? Amin. Kalau amin, pertanyaannya sekarang, sesuai dengan tema kita dalam bulan ini, Kristus sebagai pusat kehidupan orang-orang percaya. Maka mari kita sama-sama merenungkan dengan dalam. Apa maknanya? Apa artinya Kristus harus menjadi pusat kehidupan setiap orang yang percaya? Apa maksudnya? Bagaimana kita memahami hal itu? Bagaimana kita bisa menghayatinya sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap perubahan-perubahan yang terjadi? Karena kita tahu dalam perubahan itu Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, dan Tuhan memberikan sesuatu yang indah dalam hidup ini. Amin saudara? Amin. Pertanyaannya apa maknanya? Mari kita buka Alkitab kita lebih dulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Mari kita akan lihat ayat ini dan saudara bisa mengikuti di layar, kita baca bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara berdiri bersama-sama, baca ayat ini dengan keras, dengan suara yang lantang. Kalau saudara yakin ini benar firman Tuhan, aminkan bersama-sama ya. Matius 6 ayat 33, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudaraku sekalian, ayat ini merupakan ayat yang saya yakin hampir setiap anak Tuhan pernah mendengarnya. Bahkan mungkin tidak hanya pernah, sering mendengar ayat ini. Bahkan bukannya sering,
diimani, dihayati sebagai suatu kebenaran. Kenapa ayat ini luar biasa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saudara mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akibatnya, efeknya, ikutannya adalah semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita yakin kan? Kita yakin. Kenapa kok dia yakin? Banyak orang berpikir, apa benar? Apakah ayat ini bermaksud kalau saya mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu, maka saya tidak perlu lagi bekerja yang lain? Karena semuanya akan ditambahkan. Kalau saya rajin beribadah, kalau saya rajin membaca firman Tuhan, kalau saya rajin melayani Tuhan, saya melakukan, maka semua yang lainnya nggak perlu saya bingung-bingung. Buat apa bingung kerja? Buat apa bingung melakukan tugas tanggung jawab? Buat apa mencari tempat-tempat dan sebagainya? Karena Tuhan akan menyediakan bagi kamu. Amin. Ada yang maju, ada yang mundur, ada yang merasa. Kalau memang benar maksudnya mencari kerajaan Allah itu, mencari hal-hal rohani lebih dulu, maka yang jasmani akan semua dilengkapi. Berarti kan ayat ini ngajarin orang jadi males. Yang penting banyak doa, yang penting banyak baca firman Tuhan, ya toh? Yang penting datang ke gereja, yang penting banyak melayani Tuhan, maka tidak perlu yang lain. Nanti nasi akan datang dari surga. Itu langsung dibuka saudara. Iya. Berarti ayat ini bukan bermaksud menunjukkan kepada kita bahwa kita diajak males-malesan, bahwa kita gak usah mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tidak perlu. Karena nanti Tuhan yang akan siapkan, yang penting cari rohaninya dulu. Apakah seperti itu? Itu sebabnya mengapa pertanyaannya adalah, apa artinya menjalani hidup baru dengan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita? Satu tandanya yang besar. Apa artinya? Kita menjalani hidup baru, hidup yang diselamatkan oleh Tuhan dengan Kristus sebagai pusat. Firman itu mengatakan, tetapi carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa artinya itu kalau begitu? Nah, saudaraku sekalian, kalau saudara mau memperhatikan baik-baik bagian itu, maka saudara akan mendapatkan bahwa menempatkan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita, itu berarti menempatkan Tuhan menempatkan Kristus sebagai Tuhan, menempatkan Kristus sebagai teladan, menempatkan Kristus sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, apa artinya menempatkan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita? Apa artinya Kristus sebagai yang paling utama dalam hidup kita? Itu artinya menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita, menempatkan Kristus sebagai tujuan atas seluruh hidup kita. Bagaimana memahaminya? Bagaimana mengertinya? Nah, kalau sudah perhatikan, artinya menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita, itu berarti satu, menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita. Menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita. Gimana sih memahaminya menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita? Saudara pasti masih ingat kisah tentang Abraham. Sebagai contoh, kisah tentang Abraham. Bagaimana Abraham
pusat kehidupannya. Pertama, ketika dia dipanggil keluar dari tempatnya untuk meninggalkan situasi dan lingkungannya, mengikuti janji Tuhan, memasuki satu lingkungan di mana akhirnya mereka mendapatkan tanah perjanjian Kanaan. Saudara, ketika Abraham dipanggil keluar, apakah kondisi Abraham sedang susah? Enggak. Apakah kondisi Abraham sedang kekurangan? Enggak juga. Abraham penuh, makanya waktu dia keluar itu membawa banyak binatang-binatang dan sebagainya. Hambanya juga banyak, itu begitu banyak. Tetapi Abraham mendengar perintah Tuhan dengan imannya, dengan kesungguhannya, lalu dia menuruti kehendak Tuhan itu untuk apa? Untuk memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ketika Tuhan katakan tinggalkan, aku akan memberikan tanah perjanjian kepadamu, Abraham langsung katakan siap. Aku bicara, aku lakukan. Padahal apakah waktu disuruh pergi ke Kanaan, Abraham tahu tanah Kanaan itu seperti apa? Belum tahu. Tak tahu. Tetapi dengan imannya, dengan kesungguhannya, dia katakan aku siap, aku berangkat. Itu artinya menempatkan Tuhan di dalam pusat kehidupannya. Saudara, memang seringkali dalam hidup ini, ketika kita diminta patuh dan taat kepada Tuhan, kadang-kadang itu bukan sesuatu yang mudah. Seringkali itu bukan merupakan sesuatu yang mudah dikerjakan. Apalagi kalau yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan katakan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Apalagi yang Tuhan katakan jangan lakukan itu, ayo tinggalkan, itu hobi kita, itu kebiasaan kita, itu adalah kesenangan kita. Enggak gampang, saudara. Saya boleh misalkan, berikut ini kalau saudara perhatikan, ini ada sebuah motor boot, ya, motor boot yang biasanya dipakai untuk rekreasi di kolam atau di telaga atau di laut. Ya, saudara-saudara yang hidupnya dekat dengan pantai pasti dikenal sebagai jet ski. Jet ski itu biasanya seperti sepeda motor yang bisa lalu jalan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Sehingga otomatis orang bisa pergi kemanapun dia bisa berjalan. Walaupun ada bahayanya. Kalau tidak hati-hati, pertubukan di air, ya celaka juga. Itu sebabnya jet ski ini sesuatu yang menyenangkan. Itu sebabnya kalau supaya orang bisa rekreasi dengan enak dan tidak saling berkuburan, seringkali jet ski ini dikasih komputer untuk ngatur arah. Artinya otomatis dia kalau cepat ya cepat sampai, kalau pelan ya pelan sampai. Tapi begitu sampai titik tertentu otomatis dia akan belok ke kirinya supaya tidak berhubungan dengan yang lain. Ada programnya. Nanti setelah pada posisi tertentu kembali lagi ke posisi yang lain, terus begitu sehingga orang bisa nyaman. Pertanyaan saya, kalau saudara sedang menaiki jet ski yang seperti itu, yang ada programnya, sudah ngatur arahnya ke kiri, ke kanan dan sebagainya, kalau misalkan pada saat di titik itu harusnya saudara belok ke kiri, harusnya saudara belok ke kiri, tetapi sekarang saudara mau belok ke kanan, gimana caranya? Ini otomatis belok ke kiri, tapi saudara bilang, udah saya mau ke kanan, gimana caranya? Halo? Gimana caranya? Tinggalkan sepeda motornya, biar sepeda motornya jalan sendiri, sudah berenang. Ya. Soalnya nggak mau, otomatis ya akan belok ke kiri. Senang ya akan ke sana. Lalu gimana caranya? Seringkali kita kesulitan, bukan?
Bukankah ini menunjukkan satu kondisi dan keadaan yang sering kali terjadi dengan kehidupan kita sehari-hari? Hidup kita itu bagaikan sebuah sepeda motor air tadi, jet ski itu, yang sudah ada programnya di dalam otak. Kalau menghadapi situasi seperti ini, ya begini. Loh, kenapa kok begini? Ya, saya senangnya begitu loh. Ya saudara, bukankah seringkali ketika kita menghadapi tantangan hidup, pencobaan, godaan, ada sesuatu yang mencoba mengganggu hidup kita, seringkali kita apa yang kita lakukan? Ikuti kemauan kita, kan? Saudara yang datang di hari Jumat, kita bicara soal ego. Ego itu sangat kuat sekali sehingga kita seolah-olah otomatis kalau kelihatan ada es krim di depan dan es krim kebetulan kesukaan kita, itu favorit kita. Padahal dokter bilang jangan makan es krim, gulanya berbahaya. Kira-kira saudara ketika ketemu itu gimana? Seringkali kita ini suka langsung bro, sudah 1, 2, 3 sampai loh iya ya, nggak boleh ya, baru ingat. Betul? Bagaimana caranya kita bisa yang biasanya belok ke kiri, sekarang kita harus belokkan ke kanan? Dia menjadi persoalan. Seringkali dalam hidup ini kita suka melakukan kesalahan-kesalahan. Kita tahu, kita dengar firman Tuhan mengingatkan kita jangan berdusta. Tapi otomatis ini kalau ada apa-apa langsung ngomongnya tuh ya sudah dusta, itu kayak sudah kebiasaan, keluar otomatis. Ketika hati lagi sudah mantel, nah itu otomatis keluar kata-kata kasar. Ya toh, binatang-binatang dipanggilin, semua yang tidak baik-baik dipanggil. Itu kayak otomatis. Setelnya mau tidak mau belok ke kiri, gitu ya. Gimana caranya saya bisa berubah? Saya tahu itu tidak baik, saya tahu itu tidak bagus, tapi bagaimana caranya? Ya ini rasanya kayak otomatis. Langsung keluar. Loh, kok gimana cara merubahnya? Saudara, hidup yang berpusat pada Kristus itu berarti Tuhan harus menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Kalau begitu bagaimana caranya? Cara satu-satunya adalah ketika kita mau merubah mindset, pola pikir kita yang harus dirubah. Program komputer yang di sini yang otomatis itu yang harus dirubah. Tanpa kita sadar dan mau merubah pola pikir kita, apapun terjadi saudara akan otomatis melakukan yang seperti itu. Alasan saudara, orang muda mah biasa. Ya begitulah namanya orang muda. Oh kita kan masih lemah, kita kan masih kecil. Yang sudah tua mengatakan, lah sudah mengantar buyut, sudah dari dulu saya lakukan itu, ya gimana berubahnya? Padahal firman Tuhan katakan, kalau Tuhan sebagai pusat atas hidup kita, maka yang memerintah atas hidup kita siapa? Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintah atas hidup kita, berarti yang dirubah apanya? Cara berpikir kita yang harus dirubah. Saudaraku, ketika ayat tadi mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, saya harus betul-betul menuruti kehendak Tuhan. Maka semuanya akan diberikannya kepada kamu. Apakah berarti saya malas? Tidak. Yang harus dirubah mindsetnya bahwa ketika saya menempatkan Tuhan sebagai pusat atas kehidupan saya, maka itu berarti apapun yang saya kerjakan, saya mempunyai perspektif yang berbeda, saya mempunyai pandangan yang berbeda,
Saya mempunyai pengertian yang berbeda. Bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara kan biasa melakukan yang biasa dusta ya dusta, yang biasa melakukan penipuan ya nipu, yang biasa malas ya tetap malas. Saudara, saya mempunyai gambaran yang cukup baik untuk kita pelajari. Karena seringkali dalam hidup ini segala aspek itu bisa menjadi hal yang rohani, hal yang menyenangkan Tuhan, Tuhan sebagai pusat kalau kita melakukannya untuk Tuhan. Kebalikannya, segala aspek kehidupan kita bisa menjadi hal yang sekuler kalau kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Nah, gini gampangnya. Sekarang coba perhatikan berikut ini. Apa bedanya hidup yang lama dengan hidup yang baru? Apa bedanya hidup yang dikuasai oleh ego, yang dikuasai oleh iblis, dengan hidup baru yang diserahkan kepada Tuhan? Berikut ini kalau saya perhatikan gambar ini. Nah, di dalam lingkaran itu segala sesuatu yang kita kerjakan, siapa yang menjadi tujuan utama, pertimbangannya, pokok pelaksanaannya itu siapa? Jadi misalkan contohnya dalam hal keuangan, apakah hal ini menguntungkan diriku atau tidak? Jadi orang yang hidup lama fokus pikirannya adalah egonya. Jadi kalau dalam bicara soal uang, saya akan bertanya dulu. Saya ada teman butuh bantuan. Oh, kamu butuh bantuan. Oke. Tapi pertanyaannya sebelum saya membantu kamu, apakah saya nanti dapat keuntungan enggak dari membantu dia? Kalau tidak, no way. Oh, rugi dong. Ya toh, orang Jawa mengatakan sipun nanti dia nggak bisa cara begitu enak ya sendiri bantu. Apa kamu malas begitu kok? Contoh yang lain, misalkan dalam hal kesehatan. Oke, dokter mengatakan jangan makan ini, jangan makan itu. Pertanyaannya, itu menguntungkan saya enggak? Menyenangkan saya enggak? Enggak, wah yang ngapain? Hidup cuma sekali. Ya nikmati dong. Ya bukan apa? Harus enggak boleh makan pedas, enggak boleh makan manis, enggak boleh makan asin. Lah, dunia hambar. Ya toh? Terus enggak peduli. Kalau menguntungkan saya, oke. Kalau enggak. Jadi hidup yang lama adalah hidup yang patokannya apakah saya melakukan itu menguntungkan saya atau tidak. Contoh dalam hal bekerja. Sebagai pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan, apa takaran saudara untuk menerima menjadi pegawai di tempat itu atau tidak? Ayo, pertanyaannya apa? Kalau misalkan perusahaan A gaji saudara 1 bulannya 10 juta, perusahaan B menggaji saudara 1 bulan UMR 2,5 juta sebulan, milih yang mana? Lo kok ketawa saudara? Ayo jujur milih yang mana? Yang 1 bulan 10 juta atau 1 bulan 2,5 juta? Yang jujur, waduh ini yang 2,5 katanya, waduh ini perlu dipertanyakan gitu ya. Loh, apa sih yang menjadi pertimbangan saudara? Tanya apa jadi pertimbangan saudara? Seringkali saya kalau bekerja dengan 1 bulan dapat 10 juta atau yang dapat 2,5, mana yang lebih menguntungkan saya, ya kan? Manusia selalu seringkali hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan egonya yang paling diutamakan. Itu manusia yang lama. Jadi siapa yang menjadi pertimbangan? Center hidupnya siapa? Aku, itu yang merah. Aku menjadi pusatnya. Semua aku dan aku dan aku dan aku. Ego dan ego dan ego.
sehingga tidak peduli. Kenapa kamu kok menikahi dia? Kan dia kaya. Waduh, enak wes. Jadi suaminya dia tuh enak. Kenapa? Tinggal ongkang-ongkang menikmati harta kekayaan istri saya, enak. Begitu di jalan, lalu ternyata yang buahnya itu hutang bank semua. Waduh, gini, wah kalau gitu tinggal aja loh ya gitu. Ya, apa alasannya? Cuma untung mana, bagaimana kan? Mari kita betul-betul memikirkan, itulah kondisi manusia. Bagaimana dengan manusia baru? Nah, berikutnya, manusia baru pertimbangannya adalah apakah hal ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Itu manusia baru. Jadi kalau misalkan baru mau bekerja, oh ini 10 juta, ini 2,5 juta, pilih yang mana? Harusnya apa yang dikerjakan lebih dulu? Manakah yang akan memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau saudara dibayar 1 bulan 10 juta, tetapi tugas saudara adalah kurir dari narkoba, ya kan saudara? Saudara dibayar 10 juta 1 bulan, tapi pekerjaan saudara adalah mukuli orang supaya keluar uangnya, tukang target. Coba bayangkan. Ya. Mari kita selalu bertanya, tidak hanya seperti itu. Saya masih ingat ilustrasi yang pernah saya tunjukkan kepada saudara. Ada seorang yang ketika ditawari, dia bekerja di sebuah pabrik konveksi yang 1 bulannya dikasih gaji 5 juta. Tapi kerjanya tiap hari itu jahit. Waktu itu masih zamannya modal. Terus begitu. 25 juta setahun itu sudah. Wah. Tapi ternyata tugasnya apa? Tugasnya menjadi kru. Pertanyaannya, manakah yang akan menyenangkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Jadi artinya apa? Hidup yang baru. Hidup yang baru itu pusat hidupnya siapa? Yang di tengah siapa? Halo? Halo? Gak kelihatan yang di situ. Siapa pusat yang di tengah itu? Kristus. Katakan kiri kan, pusat hidupmu harus Kristus. Katakan satu sama, pusat hidupmu harus Kristus. Jangan yang lain. Kalau ego itu namanya manusia lama, manusia baru harus berpusat pada Kristus. Kalau itu yang menjadi pusat atas hidupmu, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan Kristus menjadi Tuhan atas hidupmu, penguasa atas hidupmu. Saya sangat terkesan dengan buku yang saya yakin banyak saudara pernah membacanya, What Would Jesus Do? Dalam buku itu menunjukkan bagaimana kehidupan manusia itu diumpamakan seperti sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah di mana kita tinggal. Nah, hidup seperti itu, apa yang akan kita kerjakan? Ingat, hidup manusia baru diserahkan kepada Tuhan bukan hanya berbicara soal ibadah, datang ke gereja. Itu bagiannya, tapi bukan hanya itu. Hidup baru menjadi pengikut Yesus Kristus bukan hanya bicara soal memberi persembahan. Itu bagian, tapi bukan hanya itu. Artinya hidup baru di mana Kristus sebagai pusat itu berarti seluruh sisi kehidupan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Contoh, kalau yang pertama diklik, nah di sebelah pojok atas ruang pintu depan. Awalnya ketika kita percaya kepada Tuhan, siapa yang harus kita undang masuk dalam rumah kita? Siapa? Iglesia. Halo, siapa yang kita bukakan pintu untuk masuk ke dalam rumah kita? Iglesia. Siapa? Kristus. Ingat, kalau awalnya saudara
saudara sudah memberi kesempatan kepada kuasa kegelapan, kepada iblis, kepada semua pikiran-pikiran yang kotor, semua pikiran-pikiran yang jahat, semua kebiasaan-kebiasaan saudara buka pintunya masuk. Maka yang menjadi tamu dalam rumah hidup saudara adalah hal-hal yang jahat dan kotor. Jangan salahkan kalau hidup saudara seringkali minggir dan miring, karena yang menjadi tamu adalah loh, sekarang saya bagaimana tahu bahwa tamu saya adalah iblis dan segala pengikut-pengikutnya? Pertanyaannya, siapa yang saudara temui setiap hari dalam ruangan tamu saudara? Artinya, waktu saudara lebih banyak digunakan untuk apa? Coba buat list. Oh, saya makan pagi 5 menit. Tentara soalnya, ya kan? Kalau biasa bisa 15 menit, cepat, 5 menit, oke. Terus, saudara, apa yang saudara kerjakan? Setelah itu bikin bersih kamar. Makan dulu, ya nggak apa-apa, karena memang biasanya begitu. Ya, supaya nggak lapar. Bersihkan kamar 5 menit. Terus apa lagi? Terus, siap-siap mau bekerja 15 menit. Mandi. Mandi dulu, mesti kan mandi dulu. Ya pokoknya dia atur. Terus sisanya lain lagi itu apa? Itu masih belum sampai 60 menit. Sisanya apa? Game berapa? Main HP berapa? Untuk WA berapa? Coba hitung. Dari banyaknya apa yang saudara lakukan dalam hidup sehari-hari, saudara akan tahu siapa tamu dalam hidup saudara. Susahnya, seringkali kalau tamunya terus-menerus dia ada di situ, tidak pulang-pulang, terus ada di situ, tamunya berubah menjadi tamunya berubah menjadi pemilik rumah. Tinggal di situ, tidur di situ, makan di situ, mandi di situ, ya wis terus-terusan di situ, saudara. Ya kan? Itu sebabnya siapa? Dalam setiap sisi kehidupan kita harus pikirkan, termasuk dalam rekreasi. Apakah kita tidak berekreasi? Boleh, ya harus. Orang yang tidak rekreasi stres, betul nggak ya? Walaupun rekreasinya cuma lihat ke depan, ada rumput hijau, goyang-goyang, itu senang, nggak apa-apa. Pokoknya ada rekreasi loh. Pertanyaannya, rekreasi saudara itu apa? Memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau tidak memuliakan Tuhan, itu berarti saudara memberi tempat kepada yang lain lebih daripada Tuhan atas hidup saudara. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau seluruh ruangan. Yang paling berat biasanya itu menyerahkan, membuka pintu sepen. Tahu pintu sepen? Sepen itu apa? Kayaknya nggak tahu, itu bahasa Belanda ya, Holland Spreken. Sepen itu adalah gudang, tempat penyimpanan. Biasanya yang seperti itu jangan dibuka. Kenapa? Malu. Yang dia ada aduh. Kalau saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, sampai hal-hal yang menjijikkan, yang tidak baik dalam hidup saudara, mari serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan, bersihkan semuanya, kosongkan semuanya. Aku mau agar Tuhan bertahan dan menguasai hidupku. Maka saudara akan mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Amin. Itu artinya ayat ini. Mari kita sungguh-sungguh. Jangan sampai kehidupan kita hanya apa seperti apa adanya saja. Ingat, Mazmur Sado mengatakan kepada kita seperti ini. Berikutnya, terus lompat teladan terus. Ya, satu lagi. Ya. Tuhan memang mengasihi kita apa adanya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa saudara, apa latar belakang saudara, bagaimana kehidupan masa lampau saudara. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan mau terima apapun keadaannya. Tuhan terima, Tuhan mau rangkul. Tetapi
Tuhan tidak membiarkan kita seperti itu terus-menerus. Dia ingin mengubahkan hidup kita bisa menjadi seperti Kristus, sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dia terima apa adanya, tapi akan merubah kita sehingga kehidupan kita menjadi sesuatu yang indah, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan siapa yang menjadi teladan? Teladan kita adalah Kristus sendiri. Itu contoh dalam kehidupan, sehingga tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan. Itu sebabnya apa artinya menjadikan Kristus sebagai pusat atas hidup kita? Terus menjadikan Tuhan sebagai pusat atas hidup kita terus. Itu berarti menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Terus lagi. Ya, menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Menjadikan Kristus sebagai pusat atas hidup kita berarti menempatkan Kristus sebagai teladan yang kita ikuti, yang kita lakukan. Sehingga ketika kita melihat orang lain, kita betul-betul merasa kita bisa melihat sebagaimana Kristus melihat. Kalau kita menghadapi sesuatu, maka ajak Kristus dan biarkan Kristus melihat peristiwa itu, masalah itu, sehingga saudara bisa mengerti apa yang harus saudara kerjakan dalam hidup ini. Menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita, pusat hidup kita, berarti Tuhan menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Itu sebabnya marilah keputusan apakah yang akan saudara buat dalam waktu dekat ini? Apa yang akan saudara kerjakan setelah pulang dari tempat ini? Apa yang saudara akan kerjakan? Pertanyaan, adakah Kristus dimuliakan? Ketika saudara melihat ada saudara seiman, ada orang lain yang membutuhkan bantuan, apa yang menjadi pertimbangan saudara membantu atau tidak? Adakah Kristus dimuliakan? Bukan dengan tujuan supaya saya dihargai, saya dihormati, saya lain kali menerima balasnya. No. Tapi adakah Kristus akan dimuliakan karena dia melihat ada Tuhan dalam hidup ini? Ada anak-anak Tuhan yang mencerminkan Kristus kecil, sehingga orang mengatakan, puji Tuhan aku berjumpa dengan Kristus kecil dalam hidupku. Mari kita datang kepada Dia. Ingat, karena seringkali dalam hidup ini Kristus ada di dalam hidup setiap anak Tuhan. Amin. Amin. Setiap orang yang mengaku dia percaya kepada Tuhan, Tuhan ada dalam hidupnya. Amin. Amin. Di semua anak Tuhan ada. Tapi tahukah saudara, dia hanya ada di beberapa anak Tuhan. Hanya beberapa orang yang ketika dia merasa bahwa dia perlu, dia butuh, baru dia mau melakukan. Yang lebih parah lagi, Tuhan hanya terus-menerus tinggal dalam 1, 2, 3 orang yang mau menempatkan Kristus sebagai pusat hidup. Pertanyaannya pagi hari ini, saudara termasuk golongan yang mana? Golongan kebanyakan, golongan setengah, atau yang sungguh-sungguh? Ketika sungguh-sungguh mengatakan Tuhan jadilah penguasa atas hidupku, saya yakin, saya percaya, maka ketika saudara mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup saudara, ketika saudara mengatakan bahwa Tuhan
adalah pusat atas hidup saudara, maka ketahuilah, ketika saudara mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan. Tuhan akan penuhi dalam hidupmu. Tuhan akan perhatikan, Tuhan tidak akan tinggalkan, Tuhan akan terus kawal saudara, sehingga saudara boleh melihat ada kemuliaan Allah nyata dalam hidup saudara. Amin saudara. Mari kita akan nyanyikan pujian ini, sebuah pujian yang akan mengatakan kepada kita, Tuhan, Kau yang selalu terindah di dalam hidupku ini. Tiada lain Tuhan yang seperti Engkau, yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran, yang akan menolong setiap kehidupan ini. Katakan, Tuhan, aku mau Kaulah yang terindah dalam hidupku. Aku mau menempatkan Engkau sebagai pusat atas hidupku.
dalam hidup kami. Seringkali kami memakai ego kami sendiri menjadi pusat kehidupan kami. Tapi pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah seharusnya yang menduduki tahta dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi pemimpin, penguasa tunggal atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kalau ada di antara kami yang belum menyerahkan kursi yang tertinggi itu kepada Tuhan, ampuni kami. Dan kami mau belajar untuk merubah mindset kami, merubah pola pikir kami, sehingga kami boleh menjadikan Engkau sebagai penguasa atas hidup kami. Mulai hari ini Tuhan, kiranya firman-Mu boleh terus mengoreksi hidup kami, mengingatkan kami, dan menuntun kami pada jalan yang benar. Biarlah Roh Kudus mengingatkan senantiasa akan firman-Mu ini, sehingga kami Tuhan boleh dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami sebagai orang percaya, supaya kami boleh satu kali kelak kami boleh bersama dengan Tuhan, dan kami boleh menjadi sama seperti Kristus. Baik dalam perkataan kami, dalam perilaku kami, dalam pikiran kami, biarlah Engkau menjadi yang terutama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Kau pakai urapi dia untuk semakin dipakai oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu dan menanamnya dalam hidup kami. Kami akan mempraktekkan dalam kehidupan kami ketika kami pulang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Apakah saudara diberkati oleh Tuhan? Biarlah berkat dari Allah Bapa Surgawi, berkat untuk anak cucu saudara akan terus melimpah dalam hidup kita. Berkat anak cucu itu akan menjadi milik orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berbuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Mari kita bantu bernyanyi bersama. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber berkat itu, dan berkat Tuhan
senantiasa baru setiap hari. Berkat Tuhan bukan hanya secara materi, tetapi kami boleh merasakan hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Walaupun kondisi di luar, kondisi dunia, bahkan keadaan kami sekalipun bukan baik-baik saja, tetapi kami tahu kami mau meletakkan harapan kami hanya kepada Tuhan. Engkaulah sumber dari segala sumber berkat itu. Itu sebabnya kami hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa menempatkan Engkau sebagai pusat dalam hidup kami. Ketika Engkau menjadi Raja, maka Engkau tidak akan membiarkan kami terlunta-lunta. Kami tidak bisa makan atau minum. Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami sesuai dengan kehendak dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua persembahan yang sudah kami berikan boleh memberkati banyak orang gereja ini untuk bisa pekerjaan Tuhan semakin maju dan bertumbuh. Terima kasih Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kau pakai hidup mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau, memberkati engkau kemanapun kau pergi. Tuhan Yesus mengasihimu dan sudah berkorban bagimu, akan menyertaimu sampai akhir zaman. Kuasa dari Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan engkau dan membawa engkau pada jalan yang benar. Pulanglah, jadilah berkat, jadilah garam dan terang dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kau ada Oke. Setelah ibadah ini, Ayu akan berkumpul ya. Dan hari ini kita berbahagia karena ada beberapa saudara-saudara kita yang berbahagia dalam minggu lalu merayakan ulang tahunnya. Oh, begitu. Baik, ya.